Itu guys, ya. Dan harus jaga mulut yang sopan. Harus jaga etika, sopan santun, manner. Itu butuh banget aku kayak gitu. Kalian aku ceritain kan kemarin, aku sama senior aja 8 tahun, aku tuh tetap masih menghargai senior. Kayak, "Mbak, maaf mbak, kalau salah ya tetap ngucapin, saya minta maaf mbak, saya salah," gitu. "Maaf mbak, permisi, terima kasih," gitu. Syaratnya apa aja tadi udah dijelasin ya. Umurnya harus berapa? Aduh, aku nggak nentuin umur harus berapa guys. Serum rambutnya banyak anak rambut ya. Ada di sini guys, ada di showcase. Mukaku glowing banget ya. Gitu ya guys. Apalagi ya? Terus orang yang bertanggung jawab penting banget. Kalau dia ngelakuin kesalahan, dia harus bisa bertanggung jawab sama kesalahannya. Itu asisten kerjanya emang kayak gitu. Contoh misalnya, dia pegang nih handphone, ya kan? Handphone inventaris yayasan, kan dia bekerja sama aku dan yayasan. Nah, dirusakin nih sama dia, ya kan? Dirusakin. Aku udah bilang sama Nadia, "Nat, ya aku nggak mau sebut nama ya, ini siapa? Nat, tolong diservis, tolong dibenerin handphonenya. Itu handphone aku soalnya. Handphone Z Flip yang sungsang itu loh, yang sungsang. Nah, aku bilang tolong dibenerin. Terus iya, ya udah sampai detik ini udah berapa bulan nggak dibenerin. Kayak gitu-gitu guys. Jadi harus bertanggung jawab intinya. Jangan kalau ditegur malah nggak gitu kak, nih kang tae gitu. Nggak boleh. Karena view bukannya di Kulkas Casa Grande ya. Nanti harus yang amanah juga pokoknya guys. Nggak boleh tangannya gatal ya. Misalnya mengambil barang orang, punya aku skincare. Kan aku tuh kalau beli skincare tuh kan banyak banget gitu ya guys. Sekali beli tuh banyak, sekali beli banyak. Atau baju aku tuh banyak banget numpuk-numpuk. Bukan berarti gue tuh nggak pakai. Kalau lu mau, lu ngomong minta, jangan dicolong. Misalnya kayak gitu. Ya, jadi aku pengen cari yang bener-bener guys, yang bener-bener mau kerja, yang bener-bener bisa amanah. Aku bisa sayangin gitu loh. Kalau kalian tahu nggak Mbak Uti aja baru kerja sama saya itu 4 bulan, baru jalan 4 bulan. Dia kerja totalitas banget. Ini aku nggak banding-bandingin ya. Aku cuman menjelaskan 4 bulan dia kerja bagus banget, bener-bener kayak total gitu loh. Total, padahal Mbak Uti itu sebelumnya kerja dari Komnas. Bulia, tau nggak? Bulia Latifah. Nah, waktu itu aku nanya dulu sama Bulia, "Bu, ini Mbak Uti mau ngelamar di saya, boleh nggak?" Terus kata Bulia, boleh, nggak apa-apa, gitu-gitu. Nah, malah Bulia setuju banget Mbak Uti masuk ke saya. Nah, akhirnya masuk ke saya. Kemarin, kalian inget gak di Pineng aku nanya sama tim aku, Mbak Uti sama Mbak April, mau tanya dong kalian tuh apa goalsnya apa 2025? Mbak Uti jawab, mau kuliah lagi, katanya gitu, mau S2, mau kuliah lagi. Mau bisa bahagian orang tua lah intinya, ngomong kayak gitu. Kalian tahu nggak, S2 itu mahal loh guys. S2 itu mahal, dan aku bilang sama Mbak Uti, "Mbak, bismillah, saya kuliahin lagi Mbak S2." Makanya dia nangis kan kemarin. Gitu. Gitu guys.
Kak masih ngurusin ODGJ masih. Terus Bibi Ami, kalian ingat gak Bibi Ami? Cerita waktu jadi Eva lagi kak, sebentar ya. Kalian tahu nggak Bibi Ami? Bibi Ami ikut sama aku udah berapa tahun ya? 3 tahun. 3 tahun ikut sama aku. Terus umroh kan kita tahun ini. Aku bilang sama Bibi Ami, Bi, apa yang Bibi pengenin dalam hidup ini? Bibi Ami bilang pengen ke Tanah Suci, pengen ngerasain umroh. Aku aja kan dia. Qadarullah emang rezekinya dia ya. Kita pakai Maktur kan, Maktur Travel. Aku ajak dia, aku bilang aku pengen ibadah bareng Bibi Ami. Karena sebegitu aku sayang sama dia dan aku melihat dia kerjanya bagus banget, sopan banget. Sekalipun seumur hidup ya, Bibi Ami gak pernah bentak aku. Namanya dia kerja sama aku, masa gue dibentak sih? Kan lucu ya. Gue gak peduli lu mau logatnya logat Medan, mau logat Bandung, mau logat Bogor, Jawa, gue gak peduli. Tetep lu namanya sama atasan harus menghargai, gak boleh kayak gitu. Kita pontang-panting mikirin nih, ya gak, gaji karyawan gimana, yayasan gimana, berkembangnya. Kita tuh gak dibantuin loh guys, yayasan kita sama pemerintah. Gak ada, kita open donasi tuh, terakhir si Sugus ya. Terus yang untuk yayasan ya emang untuk kebutuhan yayasan, untuk makan ODGJ, untuk keperluan ODGJ, perlengkapan mandi, perlengkapan pakaian, vitamin ODGJ, sembakonya untuk ODGJ yayasan gitu. Bahkan kalian boleh cek keluarga Rifin sama keluarga Aji, itu setiap bulan kita kasih uang. Jadi kita bertanggung jawab gitu. Terus kemarin Rifin MRI dan lain-lain, itu semua kita tanggung jawab guys. Ya, jadi kita tuh otak sebagai aku nggak mau dibilang bos sih, aku nggak pernah mau bilang bos, leader ya. Sebagai leader kita mikir ini gimana caranya ngegaji karyawan, gimana caranya dengan keadaan sekarang kita masih bisa bertahan kayak gitu. Mikir kita punya otak mikir gimana caranya bisa bahagiain karyawan supaya karyawan juga bisa berkah lah ya, bisa seneng, bisa happy. Nggak cuma satu kali saya tuh dibentak sama orang yang kerja sama saya gitu. Dapat salam sama Om Haka, najis tau nggak, najis. Bilangin tuh sama Haka, laporan polisi gue udah jalan di Polres Jakarta Selatan. Urus tuh laporan polisinya. Si Haka itu udah kita laporin guys, si Aki-Aki yang ngaku-ngaku ada hubungan. Ada hubungan sama aku. Kita laporin ke Polres Jakarta Selatan. Kuasa hukum saya kan Pak Nyoman. Sampai saat ini by proses lama banget. Belum ada panggilan lagi, belum ada laporan si Hakanya ini gimana. Kita laporin si Haka sama si inisial TS.